Kompetensi dasar 3.7 menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. 4.7 menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Indikator 3.7.1 menganalisis peristiwa sebelum dan saat proklamasi 17 Agustus 1945. 3.7.2 mengevaluasi berbagai bentuk sambutan masyarakat terhadap proklamasi. 3.7.3 merumuskan nilai-nilai keperjuangan yang terkandung dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. 4.7.1 menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. 4.7.2 menyajikan hasil penalaran dalam bentuk cerita sejarah. Menuju kemerdekaan Indonesia 1945. Secara singkat, pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, dan Amerika Serikat mulai menurunkan moral semangat kepada tentara Jepang di seluruh dunia. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945, pada sidang BPUPKI, nama ini diubah menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Regimen Widyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang mau menuju kehancuran, tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Pada tanggal 10 Agustus 1945, sementara itu di Indonesia dikabarkan bahwa Sultan Syahrir mendengar berita di radio bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Syahrir memberitahu kepada penyair Chairil Anwar tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki, dan Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Darat Vietnam mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Regimen bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Lalu pada tanggal 14 Agustus 1945, saat Soekarno-Hatta dan Regimen kembali ke tanah air dari Darat Vietnam, 200 km di sebelah timur laut dari Saigon, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena menganggap pertemuan di Darat sebagai tipu busuk Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar. Menuju kemerdekaan Indonesia tahun 1945. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, tentara dan angkatan laut Jepang yang masih berkuasa di Indonesia. Karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia kepada tentara Belanda. Setelah mendengar kabar desah-desus Jepang akan bertekuk lutut, Soekarno-Hatta mendatangi penguasa militer Jepang Gusen untuk memperoleh informasi di kantornya di Medan Merdeka. Namun kantor tersebut kosong. 16 Agustus 1945 adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh sejumlah pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Hal ini terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Rupanya hal ini dilakukan agar keduanya tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perundingan antara golongan tua dan golongan muda dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai pukul 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Uda Tandasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan M.R. Ahad Sobardojo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh I.R. Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir Syayuti, Malik, Bendia, Soekarni, dan Sudiro.
Pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pada pukul 10, pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno dan disusul oleh pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan kemudian Indonesia pun merdeka. Makna proklamasi kemerdekaan adalah titik balik bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Dengan adanya proklamasi, ia memberikan dorongan untuk warga Indonesia untuk lebih berjuang lagi untuk kemerdekaan dan mempertahankan martabat bangsa. Makna bagi proklamasi ditinjau dari beberapa segi adalah: 1. Sosial budaya. Dengan proklamasi memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi rakyat yang cerdas, mandiri, berkependidikan, dan nilai-nilai budaya yang tinggi. 2. Ekonomi. Proklamasi memberikan arah dan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan rakyat yang sejahtera dan mempunyai kekuasaan dalam menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. 3. Politik. Melalui proklamasi adalah suatu pernyataan kemerdekaan berisi dan menyatakan keputusan bangsa Indonesia yang telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajah-penjajah dan bukti kemenangan atas mereka. Dan selain itu, melalui proklamasi bangsa Indonesia menyatakan sikap untuk membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 4. Pendidikan. Indonesia bertekad memajukan kehidupan rakyat yang menjadi rakyat yang pintar, jauh dari kata keterbelakangan dan merata bagi setiap warga. Tidak ada pembatasan ataupun hukum-hukum diskriminasi. Apa makna pembacaan proklamasi bagi bangsa Indonesia? Puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemenangan ini dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi diartikan sebagai puncak perjuangan, namun bukan berarti perjuangan tersebut sudah berakhir. Pernyataan de facto berarti sebuah pernyataan kemerdekaan sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa proklamasi kemerdekaan tersebut sudah disampaikan seluruh wilayah Indonesia dan juga dunia. Awal perjuangan baru. Perjuangan yang dilakukan dalam upaya merebut kemerdekaan telah selesai. Selanjutnya terdapat perjuangan yang berbeda, yaitu perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga mengisi hingga terciptanya berbagai tujuan pembangunan nasional.